Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan soal chapter 15. Saya Andrea Putri. Saya Ismaili Rahma dengan NIM 2021 12 11 004. Dan saya Fes Rizky Napiun dengan NIM 2021121110011. Baik, di sini ada soal chapter 15 yang dimana kelompok kami mempresentasikan soal problem 15.3 yang dimana ini ada equity transaksi dan statement preparation. Nah, di sini diketahui bahwa hedge place memiliki dua kelas uh, untuk share capital outstanding. Ada interest sebesar 8% dan juga 20 pounds per preference and 5 pounds per ordinary. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember 2018 adapun following account yang termasuk di dalam equity-nya, yaitu ada share capital preference sebesar 150.000 lembar dengan total 3 juta pounds. Lalu ada share capital ordinary sebanyak 2 juta lembar dengan total 10 juta pounds. Dan juga ada share premium preference sebesar 200.000. Ada share premium ordinary sebesar 27 juta dan juga ada return earnings sebesar 4.500.000. Nah, adapun transaksi selama 2019 yaitu ada pada dimulai dari Januari 1 adanya 30.000 preference share issue pada 22 pounds per share-nya. Lalu pada tanggal 1 Februari adanya 50.000 lembar saham biasa sebesar 20 pounds per share-nya. Dan juga pada tanggal Juni 1 ada 2 for 1 share split yang dimana reduce to 2,50 pounds. Lalu pada Juli 1 ada sebesar 30.000 ordinary treasury share yang dibayarkan dengan harga 10 pounds per share-nya. Nah, transaksi tersebut had use the cost method. Lalu pada tanggal 15 September adanya 10.000 treasury share reissue at 11 pounds per share-nya. Lalu 31 Desember preference dividend is declared and an ordinary dividend of 50 pence per share is declared. Nah, lalu pada akhir tahun pada tanggal 31 Desember ada net income sebesar 2.100.000 pounds. Nah, di sini adapun instruksi yang kita butuhkan yaitu menyiapkan equity section untuk statement of financial position untuk hedge price at pada 31 Desember 2019. Nah, di sini disuruh show all supporting computation-nya. Nah, di sini lalu kita tulis, jangan lupa tulis company-nya, yaitu hedge company, partial statement of financial position pada 31 Desember 2019. Nah, di sini kita tulis dulu untuk bagian equity-nya nih. Kita tulis share capital preference sebesar 20 euro par dengan interest 8%. Lalu kita tulis adanya 150.000 shares issue and outstanding dengan totalnya 3 juta harusnya. Lalu ada pun share capital ordinary-nya
sebesar 2,50 pounds par. Lalu kita tulis sebentar, 4.100.000 share issue, lalu ada juga 4.080.000 shares outstanding, yang dimana adanya total dari share capital ordinary tersebut sebesar 10.250.000. Lalu untuk equity sendiri, jadi kita dapatkan nilai sebesar 13.850.000. Lalu kita tulis share premium preference sebesar 260.000. Lalu kita tulis lagi share premium ordinary yang kita tahu sebesar 27.750.000. Adapun share premium treasury sebesar 10.000. Di sini kita dapatkan untuk share premium ini dengan total 28.020.000. Lalu kita tulis adanya return earning sebesar 4.272.000. Nah, lalu adanya treasury shares 20.000 ordinary share, di mana sini menjadi pengurangan. Lalu kita dapatkan jadinya total equity dari atas ke bawah itu kita jumlahkan dan kita dapatkan total equity sebesar 45.942.000. Baik, untuk pengerjaan berikutnya yaitu adanya penulisan penjurnalan dengan key accounts yang akan dijelaskan oleh Felus Jessica Napion. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Isna ini. Seperti yang sudah sampaikan Isna ini, saya akan melanjutkan pekerjaan dari soal P15.3. Untuk soalnya tadi sudah dibacakan dengan Saudara Isna ini. Selanjutnya di sini diminta untuk membuat T-account. Oke, langsung saja untuk T-account yang pertama itu account-nya itu ada share capital preference. Untuk account-nya di debit yaitu 3 juta, balance-nya 3 juta, terus pada tanggal 1 di kredit, maksud saya di on credit ya sebesar 600.000, maka di total hasilnya menjadi 3.600.000. Kemudian selanjutnya ada untuk account itu ada share premium ordinary. Di sini balance-nya itu 27 juta. Kemudian terjadi transaksi pada tanggal 4 yaitu sebesar 750.000. Kemudian hasilnya ditambah 27 juta ditambah dengan 750.000 itu menjadi 27.750.000. Kemudian untuk account selanjutnya ada share capital ordinary. Ada balance-nya itu sebesar 10 juta on credit dan terjadi transaksi pada tanggal 3 sebesar 250.000. Maka untuk share capital ordinary jumlahnya menjadi 10.250.000 rupiah dolar. Oke, selanjutnya ada return earning. Untuk return earning balance-nya itu sebesar 4.500.000 on credit. Kemudian terjadi transaksi pada tanggal 8 yaitu sebesar 288.000 on debit. Kemudian juga terjadi transaksi pada tanggal 9 on debit sebesar 2.040.000. Kemudian pada tanggal 10 ini tercatat sebesar 2.100.000. Maka untuk totalnya menjadi 4.272.000. Kemudian untuk share premium preference untuk balance-nya itu sebesar 200.000 on debit, maksud saya on credit. Kemudian pada terjadi tanggal 2 itu terjadi transaksi
jumlahnya 60.000, maka untuk saham share premium preference jumlahnya itu menjadi 260.000. Kemudian yang selanjutnya ada treasury share. Untuk account-nya on debit sebesar 300.000 yang terjadi transaksi di tanggal 5. Kemudian di kreditnya yang terjadi pada tanggal 6 sebesar 110.000, maka totalnya menjadi 200 on debit. Kemudian ada share premium treasury yang terjadi pada tanggal 7 Januari, 7 September. Di sini untuk akunnya on credit sebesar 10.000, kemudian totalnya tetap 10.000. Ini turun lagi. Oke. Di sini untuk menjelaskan, yang pertama itu pada tanggal 1 Januari 30.000 dikali $20. Kemudian pada tanggal 1 juga 30.000 dikali dengan $2. Kemudian yang ketiga pada tanggal 1 Februari 50.000 dikali dengan $5. Kemudian Februari 1 sebesar 50.000 dikali dengan $15. Kemudian pada tanggal 1 Juli 30.000 dikali dengan $10. September 15 10.000 dikali $10. Kemudian pada tanggal 15 September juga 10.000 dikali dengan $1. Kemudian pada tanggal 31 Desember 3.600.000 dikali dengan 8%. Kemudian pada tanggal 31 Desember juga 4.080.000 dikali dengan $50. Kemudian pada yang terakhir pada tanggal 31 Desember itu net income-nya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudara saya Andrea Putri. Terima kasih, Peus. Sama-sama, Andre. Selanjutnya ada soal dari problem 15.9. Itu kita disuruh, di sini ada ringkasan dari semua transaksi dari perusahaan Vicario Corporation sejak diselenggarakan pada tahun 2019. Jadi pada tahun 2019 itu 15.000 saham diotorisasi dan 7.000 saham biasa senilai $50 diterbitkan dengan harga $57. Pada tahun 2020, 1.000 saham diterbitkan sebagai dividen. Jadi pas sahamnya dijual seharga $60, 300 saham bisa dibeli pada tahun 2021. Dengan harga per lembar sahamnya itu $64. 300 saham ini masih ada di dalam kas perusahaan. Jadi pada tahun 2020, 10.000 saham diotorisasi dan dikembalikan oleh perusahaan. Kemudian diterbitkan lagi dengan harga 4.700. Jadi lebih mahal dari biaya perusahaannya. Jadi korporasi telah memperoleh total laba bersih sebesar $610.000 dan membayar dividen sebesar $312.600 secara cash sejak didirikan instruksi. Jadi kita disuruh bikin statement of financial position tanggal 31 Desember 2021. Kita disuruh menghitung saham treasury menggunakan metode biaya. Jadi di sini equity-nya itu kan $100 per value dikali 5.000 lembar. Jadi issue outstanding-nya itu $500.000. Dan share capital ordinary-nya itu 50
dolar per lembar dikali sama 8.000 share isu. Terus share outstanding-nya itu ada 400. Jadi share outstanding-nya ditambah sama yang issued and outstanding 500.000 dolar. Jadi totalnya 900.000 dolar. Terus ada share premium preference itu hasilnya 65.000 dan share premium ordinary 59.000 itu dapat dari 57 dolar dikurang 50 dolar dikali sama 7.000 lembar tadi. Terus ditambah 60 dikurang 50 dikali 1.000 sesuai harga sahamnya. Jadi hasil 59.000 dan share premium tracernya itu 4.700 ada dalam soal. Jadi totalnya ada 128.700. Retain earnings-nya itu ada 237.400. Jadi treasure-nya itu 300 lembar. Jadi 19.200. Total equity-nya itu dari total share outstanding itu di total semua jadi totalnya 1.246.900 dolar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.